Oke, tadi kita udah belajar mengenai diagram fase tanah ya, dimana kalau kita ulas balik ya, tanah secara natural umumnya mempunyai tiga komponen penting ya. Yang pertama adalah air, kedua udara, dan ketiga adalah butirannya atau solidnya ya. Jadi air, udara, dan tanah. Eh, jadi rongga pada tubuh tanah itu dapat terisi penuh air atau terisi penuh udara atau diantara keduanya ya. Itu adalah diagram fase tanah. Namun ada konteks-konteks tertentu ya, di mana tanah tersebut terkontaminasi ya, misalkan terkontaminasi bensin ya atau gasolin ya, yang secara teoritis bahwa gasolin itu akan masuk ke dalam rongga tanah tersebut ya. Namun itu tidak umum terjadi ya, jadi secara natural hanya tiga komponen tadi yang saya sebutkan. Nah, selanjutnya kita juga udah sekilas ya mengetahui bahwasanya sampel dari dalam tanah itu harus dibawa ke lab untuk diketahui atau dicek soil engineering parameternya ya. Jadi itu kondisi umum ya. Bisa jadi ada beberapa tes yang bisa dilakukan in situ di lapangan. Namun pada kondisi umum kita akan membawa sampel tersebut ke laboratorium. Nah, bicara mengenai soil parameter atau soil engineering parameter ya, salah satu yang penting ya, yang sering dibahas awal adalah degree of saturation ya, atau S ya, itu adalah tingkat jenuh air ya. Oke, jadi kita akan bahas apa itu degree of saturation ya. Oke, namun sebelumnya mulut saya slip ya. Kadang saya bilang soil engineering properties, saya kadang bilang soil engineering parameter, kadang bilang soil parameter. Itu pada giginya sama ya, jadi gak usah bingung dalam hal itu ya, hal yang umum dikatakan orang-orang ya. Jadi itu adalah satu yang dalam hal konteks ini sama ya. Oke, kita lanjut ya. Eh, yang pertama adalah degree of saturation ya. Untuk memahami itu, saya akan membawa Anda ke analogi yang sederhana di sini ya. Misalkan saya punya sebuah baju ya. Baju ini dalam kondisi kering ya, kering lalu kita akan masukkan itu ke ember ya, kita celup ke ember, kita rendam dikit beberapa waktu gitu ya. Lalu kita angkat. Setelah itu kita akan peras kuat tenaga baju yang basah itu ya. Oke. Namun sebelumnya kita sudah melakukan peninjauan ya pada sebuah titik di baju ini, kotak kecil ini ya. Kita akan bandingkan ya kondisi kotak kecil ini pada tiga kondisi ya, kering, basah, dan setelah diperas sekuat tenaga. Oke. Oke, jadi ketika kering ya, pada titik tinjauan kita ya, kalau kita zoom beberapa kali lipat ya, kita melihat sebuah fabric daripada kain itu ya, itu tidak terisi oleh air ya. Namun ketika dia dicelupin ke air, direndam beberapa waktu, maka seluruh rongga pada linen baju fabric baju akan terisi air ya. Nah, kan ketika diperas beberapa proporsi daripada air dia akan sudah keluar ya daripada rongganya. Nah, dalam istilah geoteknik hal ini disebut dengan degree of saturation ya. Jadi S satuannya persen ya. Pada kondisi kering dia 0% ya, tidak ada air, dan pada kondisi penuh air rongganya dia 100%, dan diantara itu X persen ya. 10, 20%, 30% dan sebagainya. Oke. Oke, jadi degree of saturation itu adalah proporsi volume water atau proporsi volume air ya di dalam void atau rongga. Seperti ini ya, S persen volume water dibagi volume void kali 100% ya. Nah, jadi analogi yang tadi itu dihubungkan dengan yang ini, diagram tanah. Nah, ketika dia kering, S sama dengan 0%, maka airnya kopong ya, nggak ada airnya seperti ini. Namun ketika dia S 100%, maka seluruh rongganya terisi air seperti ini ya.
Dan ketika di antara itu maka ya proporsinya menyesuaikan. Nah, ini konteks ini itu hanya berlaku pada ukuran void yang sama ya. Nah, kita hanya di sini hanya kita membandingkan volume void yang sama, tinjauan tanah yang sama ya. Jadi tidak ada perilaku compaction atau consolidation pada tanah ini ya. Apa itu compaction dan consolidation nanti kita akan bahas sekilas ya pada video ini ya. Dan insya Allah kita akan detailkan itu kapan-kapan ya. Oke, sekarang kita akan bawa itu ke kondisi realistis ya, di kondisi natural di lapangan. Ya, kita tadi sudah belajar mengenai soil phase diagram dan juga belajar mengenai apa itu degree of saturation ya. Lalu kita akan bawa itu, kita gabungkan itu untuk konteks asli di lapangan. Dan ini saya beri satu contoh kasus ya di tanah kelahiran saya ya di Jogja. Umumnya di Sleman. Eh, Kalau Anda di situ ya, di umumnya kami itu mempunyai sebuah rumah yang ada sumurnya ya. Sumurnya untuk konsumsi apa namanya konsumsi sehari-hari atau untuk mandi lah ya beratnya. Karena apa? Karena kita mempunyai muka air di dalam sana ya. Kita mempunyai muka air tanah di dalam sana. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini ya? Jadi ketika kita mempunyai muka air tanah ya, dalam kasus ini kita di Jogja ya, di mana tanahnya itu tanah pasiran, ya, kita akan mempunyai dua zona ya. Yang pertama adalah zona saturated zone ya, atau zona terendam di bawah muka air. Dan ketika di atas muka air itu disebut dengan unsaturated zone ya. Dia di atas zona unsaturated. Banyak orang bilang ini namanya Vaduz zone ya, tapi dalam hal ini saya akan mensimpelkan itu ya, kita akan pakai istilah unsaturated zone ya. Nah, jika kita lihat itu lebih detail ya pada zona unsaturated ya, itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Dan salah satu yang mencolok adalah terdapatnya zona kapiler ya di atas muka air tanah. Ya. Oke. Nah, tingginya zona kapiler ini tergantung pada jenis tanahnya ya. Untuk jenis tanah pasiran, dia memiliki ketinggian kapiler yang relatif lebih rendah jika dibanding dengan tanah yang tanah lempungan ya. Karena ini Yogyakarta ya kita anggap ini ya sekitar semeter 2 meteran boleh lah ya kalau di tanah Yogyakarta. Nah, jadi dia punya zona kapiler ya setinggi X meter di atas muka air. Dan kemudian di atas zona kapiler juga terdapat sebuah zona ya. Namun apa bedanya ya ketiga zona ini ya? Jika kita bagi menjadi A, B, C ya. Lalu kita plotkan degree of saturation-nya ya daripada setiap lapisan tanah ya. Maka ketika dia masih berada di bawah muka air ya, degree of saturation-nya itu masih dalam kondisi 100% seperti ini ya. Oke. Dan ketika dia masuk ke zona kapiler ya, degree of saturation-nya itu mendekati 100% atau kurang dari 100% ya. Sorry, itu mendekati 100% atau bahkan 100% ya. Artinya apa? Jadi proporsi air atau proporsi udara ya, sorry, air-nya bahasa Inggris ya. Itu sudah masuk ke dalam apa namanya tubuh tanahnya ya. Pada kondisi C, lapisan C, dia proporsi saturation-nya turun ya secara seperti ini, mungkin logaritmik sampai ke titik di mana dia lebih rendah jauh dari 100% ya. Oke. Nah, jika kita gambarkan fasenya seperti ini ya. Yang kita sortir, maka pada kondisi lapisan tanah A atau kita ambil sampel tanah A di sini ya, kubus ini ke sini, maka seluruh rongga masih terisi water atau air ya. Dan ketika sampai di zona kapiler, misalkan titik B ini ya, bisa jadi dia masih 100% saturation-nya atau pada titik-titik tertentu dia sudah mempunyai rongga udara yang masuk ke dalam rongganya ya, oke. Atau udara sudah masuk ke dalam rongganya. Dan ketika ambil titik C, itu terjadi
proporsi udara yang lebih tinggi ya pada voidnya. Seperti itu ya. Oke ya, kita akan lihat titik C lebih dalam ya. Kita akan kupas itu. Jadi tiap-tiap komponen ya, baik air, water maupun solid, dia mempunyai volume. Ya, secara matematis digambarkan seperti ini ya. Volume void. Jika kita tinjau ya, void ya, rongganya yang bagian atas solid ini, dia terbagi atau terdiri dari dua bagian, yaitu adalah volume air atau volume udara ditambah dengan volume water atau volume airnya ya, yang putih dan biru ini. Jadi kontainer ini di atas solid ini adalah rongganya gitu. Nah, volume total ya yang ini adalah volume solid ditambah dengan volume kontainer voidnya ya. Oke. Simple ya. Seperti itu ya. Jadi jika seluruh void ya, seluruh void ini ya atau rongga itu tersebut terisi oleh water yang biru ini, maka kondisi ini disebut dengan kondisi fully saturated ya. Fully saturated ya, di mana volume void ya itu sama dengan besarnya volume water. Oke. Secara matematis seperti itu ya. Dan volume air atau volume udara itu sama dengan 0. Oke. Nah, istilah lain fully saturated ini ya, istilah kerennya ya dinamakan dengan zero air void ya, atau di mana seluruh rongga ya tidak terdapat udara gitu, atau terisi water, terisi air ya gitu. Terisi biru ini air, tidak ada udaranya, itu adalah kondisi dinamakan dengan zero air void. Oke. Ya, selanjutnya pada kondisi di mana seluruh void ya terisi udara ya seperti yang ini, oke, terisi air, maka volume void ya otomatis sama dengan volume air gitu. Volume void sama dengan volume udaranya gitu. Dan volume water sama dengan 0. Oke. Nah, kondisi ini disebut dengan dry condition ya, di mana dapat tercapai jika tanah itu di oven ya, atau sampel tanah itu di oven karena udara airnya menguap, kemudian hanya tersisa udaranya ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, tiap-tiap komponen ya, semua ini kita akan lihat semua ini ya, kita terus semua ini ya. Tiap-tiap komponen itu mempunyai massa ya. Jadi air atau udara mempunyai massa, water atau air mempunyai massa, solid butiran mempunyai massa. Nah, namun dalam perhitungan geoteknik ya, massa udara itu diabaikan. Oke. Sehingga air, massa udara bahasa Inggris ini, M sama dengan 0 ya. Jadi dalam perhitungan geoteknik dia hanya akan memakai massa solid dan massa water. Namun untuk perhitungan volumenya ya dia akan memakai seluruh volumenya ya. Nah, itu uniknya geoteknik di situ. Nanti kita akan lihat lebih detail pada slide-slide selanjutnya. Oke.